Ya, pemasangan untuk ekstensi spakbor depan di bagian belakangnya ini sudah terpasang dengan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yamaha NMAX Neo S yang warna hitam ini sudah admin modif beberapa bagian. Kelihatan sudah cakep ya. Cuman admin pikirkan, atau mungkin beberapa dari kamu juga yang kepikiran ngelihat ini nih. Ya, ini dia spakbor dari NMAX Neo S ini, atau secara umum NMAX generasi ketiga ya. Itu kenapa sih mereka bikinnya itu nanggung seperti ini? Ya, lihat saja, spakbor depan sudah bagus nih ngarahnya ke depan. Cuman di belakang sini hanya sampai sini saja, pendek banget. Yang tentunya kalau misalkan lagi becek jalan, itu bakal mudah banget nyiprat ke sana. Admin yang bawa motor ini baru 2 kali aja, lihat, padahal jalanan lagi kering, itu debu mudah banget masuk ke situ. Dan tentunya ini akan mengkhawatirkan karena tahu sendiri motor Yamaha yang baru-baru ini, apalagi NMAX Aerox itu kan kayak cewek tuh, suka banget kasih kode-kode. Nah, kalau yang seperti ini aja spakbornya pendek segini, airnya nyiprat masuk, yang tentunya beresiko. Kenapa nggak dibikin aja langsung spakbornya tuh sampai ke bawah sini? Ya, admin tahu pasti engineeringnya Yamaha sudah lebih pintar lah ya soal ini. Cuman admin sebagai konsumen ngerasa kurang puas dengan bagian spakbor ini yang hanya segini aja. Padahal spakbor Jupiter Z1 admin bawaan pada saat beli itu langsung dikasih sampai ke belakang sana. Lihat, sampai ke belakang sini. Dan ini juga masih kena. Walau nggak bener-bener parah ya, kalau nggak ada spakbor belakang ini tentu bakal lebih parah lagi nih kotornya ini. Apalagi nggak dikasih. Maka dari itu admin coba membeli spakbor extension, spakbor depan extension untuk Yamaha NMAX Neo S ini. Dan ini admin beli lagi dari XC. Sebelumnya itu admin beli juga untuk spakbor kolong ban belakang, bisa kamu cek di pojok kanan atas, sudah admin bagikan videonya. Nah, ini untuk spakbor depan. Ini admin sudah buka duluan ya, untuk memastikan yang dikirim itu benar spakbor extension yang depan, bukannya kue nastar. Jadi admin buka aja, tapi admin belum buka sampai ini sih isinya, karena ngeliat aja seperti ini, ngecek oh bener spakbor yang dikirim. Oke, kita langsung buka aja. Di sini langsung ada spakbornya, masih ketutupan, belum admin buka sama sekali. Dan di sini kita juga dikasih kertas panduan ya untuk cara pemasangan. Ya, kalau lihat kertasnya sih informatif ya. Di sini sudah dijelasin tuh. Langsung pakai gambar, ada juga tulisannya. Step by stepnya, mulai dari bersihkan bagian spakbor depan, siapkan tang, teku, siapkan tang dan teku ya. Sini ada image 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini juga kalau kamu masih kurang tuh ada QR code yang bisa kamu scan. Tapi admin secara pribadi akan langsung bikin videonya saja. Siapa tahu jadi taman referensi buat kamu yang ingin menggunakan spakbor extension ini. Jadi langsung saja kita mulai untuk pemasangannya. Oh ya, sampai lupa kita belum buka spakbornya sendiri ya. Asyik dengan gambar tadi. Ya, di dalamnya ini ada, buka dulu. Nah, langsung ada spakbornya. Ini dia spakbor SC Racing atau XC bacanya, SC Racing atau XC Racing. Ada juga sudah double tip di sini 3M. Kemudian ini kayaknya bukan ya. Ini kayaknya buat ngeleketin ini, menempelin ini nih. Nah, kita dikasih bracket dari besi. Kita buka aja bracketnya seperti apa. Nah, ini dia bracketnya. Kokoh ini bracketnya. Ya, bukan yang lembut ya, besinya kokoh. Admin ragu nanti kalau mau ngebengkokinya bisa atau enggak ya, pakai tang. Kokoh ini untuk bracketnya, tebal juga. Yuk kita langsung coba pasang saja dulu spakbor ekstensi ini ke Yamaha NMAX Neo S. Oke, sebelum mulai pemasangan kamu bersihkan dulu ya spakbor yang bagian atas ini, karena nanti
double tip M3-nya itu akan ditempel di bagian atas ini. Entahlah, kalau kamu mau usap seperti ini boleh, pakai kain juga boleh. Intinya bagian atas ini dibersihkan. Kemudian kita juga diminta untuk melepas baut yang ini, baut sensor kecepatan. Tinggal buka menggunakan kunci ring 10. Buka berlawanan jarum jam. Nah, seperti ini. Kemudian pasangkan bracketnya ini. Nah, di sini kan ada yang biru, ada yang kosongan ya. Yang biru ini itu mengarah ke spakbor. Karena di spakbornya sendiri itu sudah dikasih tanda biru. Jadi biru ketemu biru, nah maksudnya. Biru ketemu biru. Jadi yang ini, yang kosongan ini itu langsung ke dudukan ini, tempat cantelan si kabel sensor kecepatannya. Tinggal dipas-pasin aja dulu. Mana yang menurut kamu bagus, apakah dia di bawah atau di atas, tinggal diatur saja. Kalau admin taruhnya di bawah ya, jadi posisinya itu baut, dudukan asli dari kabel sensor kecepatan, kemudian baru bracketnya. Atur aja menurut kamu, kalau misalkan dia di atas, bagusnya di atas, di bawah. Nah, tinggal pasangkan seperti ini, rapikan. Kemudian kamu agak sedikit kencangkan, jangan sampai benar-benar kenceng, sedikit longgar aja supaya nanti bisa bergerak masih. Kemudian ini kamu jangan buka dulu ya double tipnya itu, tapi kamu tempelin dulu seperti ini. Kita ingin nyari kira-kira dia pasnya itu di mana. Jadi jangan langsung ya, jangan langsung dibuka double tipnya, biarkan aja dulu double tipnya seperti ini. Nah, ini kan ini ya kayak susah ya, atau mungkin kepentok ini kali ya. Nah, agak susah untuk naik ke atas karena sebenarnya kepentok besi yang ini, kelihatan nggak? Di kamera susah banget tuh kelihatan warna hitam, ada besi di sini. Nah, lihat dianya itu kalau kita paksa untuk melekat dari lubang ini ke baut ini tuh nggak sampai ya, dia ketahan oleh besi ini, yang admin maksud tadi besi ini. Nah, besi ini ya. Jadi tugas kita itu diminta untuk menggunakan tang, tarik ke atas besi yang ini, bukan bracketnya ya, tapi besi yang ini, karena besi ini yang menghalangi. Nah, untuk naik ke atas, jadi besi ini yang diangkat ke atas menggunakan tang. Ini keras ya, jadi gunakan tang aja. Ya, berhubung tripod admin itu nggak bisa ke bawah lagi ya, jadi ini aja, semoga aja kelihatan ya, menggunakan tang. Tinggal kamu angkat sedikit ke atas sampai intinya ini bisa mengait baut ini, terkait baut ini, atau bisa menyentuh baut ini. Itu aja sebenarnya intinya ya. Nah, menggunakan tang, tekuk ke atas. Ini keras ya. Ini sebenarnya bagusnya pakai kain supaya nggak lecet untuk besinya ini. Nah, kamu lapisin kain dengan kain seperti ini untuk mulut dari tangnya. Intinya supaya nggak lecet lah. Nah, lumayan ya, main keras besinya. Ya, sedikit lagi. Apakah cukup? Masih sedikit lagi. Lagi ya. Masihkah? Sedikit lagi. Masih kurang. Ini sebenarnya kalau nggak ada kabel ini itu mudah nih ditekuk. Cuman karena ada kabel jadi yang dicengkram itu sedikit. Coba. Sedikit lagi. Masih sedikit lagi. Atau kita coba majuin. Yang sudah bisa sih. Coba kita majuin. Ya, sedikit lagi ya. Atau dari besinya aja kita dorong ke atas. Tapi kena ini ya, kena yang ini. Ya, sedikit lagi aja sih ini. Sedikit lagi. Nah, lebih enak pakai ini aja sih, nggak usah pakai tang ya. Ini aja kamu angkat ke atas dipaksa, dia akan naik juga. Jadi nggak perlu lagi pakai tang sih sebenarnya, langsung aja ini besinya ini diangkat ke atas, jadi dia akan ngikut juga, nggak usah lagi pakai tang. Jadi nah seperti inilah kira-kira ya kalau nanti bakal dipasang. Admin akan coba mengencangkan dulu baut yang ini karena sudah pas juga. Ini kalau kamu mau atur lagi bisa diturunkan sedikit seperti ini bisa. Ya, sekarang admin akan coba lepas dulu baut yang ada di sini. Yang jelas untuk double tip M3-nya itu jangan dulu dilepas ya, jangan dulu dilepas. Nanti pada saat finishing terakhir banget
sudah pasti posisinya di situ, baru kamu pasang. Oke, admin coba pasang tanpa memasang ini dulu ya, double tipnya. Kita pasang bautnya dulu. Admin pingin lihat kira-kira seperti apa kalau misalkan sudah terpasang dengan bracketnya ini. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk double tipnya kalau sudah fix seperti ini bisa kita lepas. Admin bisa kaskat atau kamu bisa juga garis ya menggunakan kapur di bagian bodi ini untuk lebih pastinya. Karena sebenarnya lebih bagusnya lagi ditempel ini posisi spakbor dilepas, benar-benar dilepas semua. Jadi lem ini kamu bisa, yang double tip ini bisa ditekan, benar-benar ditekan. Karena kalau posisi seperti ini ya bisa sih, cuman apa ya, kalau admin pribadi pinginnya itu benar-benar ditekan supaya rapi melekat semua double tipnya. Oke, sekarang admin akan coba lepas lah double tipnya. Kita lepas dulu ini. Oke, saatnya kita melepas untuk double tipnya. Kita lepas, admin gunakan pisau curving untuk ngebukanya supaya lebih mudah. Ya, selesai. Sekarang kita pasangkan. Ingat, bersihin dulu bagian atasnya ini. Nah, bagian atas ini dibersihin dulu. Kalau sudah terbebas dari debu, sekarang coba kamu pasangkan. Ingat, jangan langsung nempel, tapi kamu usahakan untuk dipas-pasin dulu ke lubang bautnya itu. Karena lengket banget ya double tip 3M itu. Oke, agak mundur dikit sepertinya. Agak dinaikin sedikit ternyata. Gunakan kunci sok 10, kunci T sok 10 untuk lebih mudahnya. Nah, ini kayaknya mau diatur lagi harus. Jadi kita pasangkan bautnya. Dikunci, dikencangkan bautnya. Oke, sudah kencang. Tinggal di bagian ini dikencangkan juga. Dikunci yang baut 10-nya ini. Oke, kencang. Dan ini tinggal kamu tekan-tekan aja untuk bagian sisi lainnya juga, supaya double tipnya itu benar-benar lengket. Ya, pemasangan untuk ekstensi spakbor depan di bagian belakangnya ini sudah terpasang dengan rapi. Ini hasilnya. Kalau admin lihat di sini besi yang ini agak ketekuk jadi ya. Besi yang ini nih ketekuk. Karena ini tadi dipaksa untuk naik. Tapi jadinya di sini spakbornya pasti nggak menyentuh lagi ban. Lihat celahnya aja kelihatan nih. Celahnya. Dan ini untuk bagian atasnya lihat ya, karena dia ngambil dari atas. Jadi kelihatan garis ya, garis sambungan. Garis sambungan seperti ini. Dan untuk sisi lainnya kita coba lihat. Ini dia sisi lainnya, juga kelihatan sambungannya. Ya karena dia ngambil dari atas tadi. Ya sebenarnya dia segaris ya dengan ini. Nah segaris, cuman ya kalau diperhatikan, benar-benar diperhatikan dari dekat, ini kelihatan sambungannya. Kayak ini bukanlah bagian asli dari spakbor bawaan ya, memang bukan aslinya ya. Warnanya aja ini masih agak sedikit kasar, ada warna hitamnya ini, bercak hitam, motif atau apa ini. Sedangkan yang asli kan itu benar-benar mulus hitamnya, tapi ya sama-sama doff, cuman hitam ini lebih pekat, hitam yang XC Racing. Dan untuk bagian atasnya, nah lihat. Karena untuk spakbor ini tuh di bagian atasnya benar-benar cembung, kemudian ada sedikit lekukan di bagian kanan kiri, ini dia. Kelihatan nggak ya? Nah ini dia. Nah ini juga ada. Itu menyisakan sedikit ruang, tapi nggak apa-apa karena sudah ada double tape M3 juga tadi di sini. Ini pakai double tape M3 bagus loh.
Admin coba tanya di tempat fotokopi kemarin mau beli, yang biasa itu harganya 10.000, sedangkan yang M3 ini satu lingkaran itu, gulungan itu 50 ribuan. Jadi yang bagus sih sebenarnya, sudah double tipnya, harusnya kuat ya. Cuman ya namanya double tip, kalau kena panas, hujan, debu apalagi di jalan, kadang ada masanya ya, harus diganti ya. Kalau memang harus diganti ya tinggal ganti aja double tipnya. Tapi setidaknya seperti inilah hasil dari pemasangan untuk spakbor ekstensi untuk Yamaha NMAX Neo S. Semoga aja misalnya di Gen 4 ya, atau mungkin setelah beberapa tahun kemudian ada spakbor yang benar-benar ori tapi dibikin panjang kali. Seperti ini hasilnya setelah dipasang. Ya nggak perlu lagi dites ya untuk apakah bakal ngebentur ban ke spakbor, karena memang celahnya aja sebesar ini, jadi nggak akan juga nyentuh bannya ke spakbor. Dan ini juga kokoh, kokoh banget nah, kokoh. Nggak ada yang namanya ngeliat-leot, kokoh seperti itu, keras juga. Ya, link pembelian admin sertakan di kolom deskripsi buat kamu yang pingin pasang spakbor ekstensi di Yamaha NMAX Neo S atau turbo sama aja, turbo Tech Max atau yang non keyless sama aja. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe dan bagikan channel ini teman-teman kamu. See ya.